Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Sebelumnya selamat siang buat yang ada di room ini. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam yang nonton video presentasi ini. Jadi sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang resume mengenai jurnal dengan judul Analisis Ergonomi Redesign Meja dan Kursi Siswa Sekolah Dasar yang disusun oleh Fatimah Harahap, Listiani Nurul Huda, dan Sugiharto Pujangkoro. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Noval Azmi, mahasiswa semester 3 Teknik Industri Universitas Brawijaya dengan NIM 1990 60 70 711 645. Dosen pembimbing saya atau dosen saya adalah Profesor Dr. Insinyur Kambariyatu Soliha, AMD, ST, MKes, IPU. Jadi resume ini dalam tugas mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem yang didosenin oleh atau diajar oleh Profesor Kambariyatu Soliha. Selanjutnya ada sistematika dari jurnal tersebut yang diulas oleh pendahuluan, pinjam pustaka, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran, serta ada satu abstrak yang memang dalam setiap jurnal, artikel, makalah pasti ada. Jadi saya tidak masukin. Next. Nah, yang pertama pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal tersebut nih bisa dibilang sebagai latar belakang atau alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Ada 5 pendahuluan atau latar belakang yang melatar belakangi jurnal tersebut. Yang pertama adalah dalam dunia pendidikan, fasilitas penunjang merupakan suatu hal yang penting. Bukan menjadi suatu rahasia umum bahwasannya di Indonesia banyak anak-anak sekolah yang memang putus karena fasilitas yang tidak memadai di sekolahnya atau karena biaya sekalipun. Nah, jadi dalam dunia pendidikan ini, fasilitas penunjang adalah suatu hal yang penting karena memang dalam kehidupan manusia pendidikan adalah suatu hal yang penting karena berkaitan dengan pendidikan karakter, tingkah laku, moral, dan segalanya. Jadi pendidikan adalah suatu hal penting. Begitupun fasilitas penunjang untuk dunia pendidikan tersebut. Selanjutnya, anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kenapa ini menjadi latar belakang? Karena ketika anak-anak sekolah itu paling cepat sekolah dasar hanya sekitar 6 jam itu paling cepat, belum ada yang full day dan segalanya, belum ada yang ikut les, belum ada yang tambahan. Anak masih dalam pertumbuhan. Ketika anak duduk di kursi yang memang tidak ergonomis atau tidak sesuai dengan anak tersebut, itu akan memunculkan efek berkepanjangan. Bisa menjadi gangguan tulang-tulang yang ada di anak-anak, karena anak-anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya efek buruk jika duduk terlalu lama. Nah, berkaitan dengan nomor 2 sebelumnya, nomor 3 juga. Jadi kan bukan menjadi suatu rahasia umum, banyak orang yang bahkan dewasa sekalipun ketika duduk terlalu lama merasakan badannya pegal, merasakan badannya nggak enak lah istilahnya. Nah, itu karena memang salah satu perihalnya kursinya memang tidak ergonomis, karena banyak orang-orang yang memang mendesain suatu kursi hanya melihat dari fungsinya tanpa memperhatikan aspek ergonomis tersebut. Nah, efek yang paling buruk yang akan terjadi itu bisa terjadi keluhan muskuloskeletal atau gangguan otot. Jadi itu efek yang sangat berbahaya untuk orang yang duduk terlalu lama di kursi yang tidak ergonomis. Selanjutnya adalah mayoritas dari pendesain kursi serta hanya memperhatikan. Nah, ini kan berkaitan dengan yang sebelumnya. Mayoritas dari pendesain hanya memperhatikan aspek fungsional tanpa memperhatikan aspek ergonomisnya. Jadi orang-orang hanya mendesain suatu kursi dan meja hanya
perhatikan aspek fungsi. Jadi yang penting orang bisa duduk nih, yang penting orang bisa nulis gimana tanpa memperhatikan ini orang ketika duduk di sini ada efek buruknya nggak ya? Ini orang ketika menulis di sini ada efek jangka panjang yang buruk nggak ya? Karena tidak memperhatikan aspek ergonomis. Nah, selanjutnya COVID-19. Nah, kenapa nih COVID menjadi pendahuluan? Karena kan sekarang yang hanya bisa sekolah kan hanya di zona hijau, sedangkan di Indonesia pertumbuhan COVID ini masih sangat melonjak atau sangat tinggi. Nah, kan harapannya jurnal ini bisa menjadi rujukan dari orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya yang belajar dari rumah. Karena kan COVID ini nggak cepat, bisa lama. Jadi harapannya jurnal ini bisa menjadi rujukan orang tua supaya dapat memperhatikan fasilitas yang digunakan di rumah untuk pendidikan anak. Next. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah kajian atau rujukan materi yang ada. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini apa? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, adalah tahapan dalam perubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam orang, dalam meningkatkan pola pikir, melalui pengajaran, pelatihan, serta pembuatan yang mendidik. Jadi pendidikan ini kan adalah suatu hal yang sangat penting kan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Karena berkaitan dengan karakter seseorang, masa depan seseorang. Tidak hanya belajar 1+1, tapi belajar juga bagaimana menghargai orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu hal penting. Makanya kan meja dan kursi adalah salah satu fasilitas penunjang pada pendidikan. Misalnya ergonomi. Nah, ergonomi ini apa sih yang sudah saya bilang dari tadi? Ergonomis atau apapun itu. Ergonomi adalah ilmu mendesain pekerjaan, peralatan, tempat kerja sesuai dengan pekerja. Nah, ergonomi ini bisa dibilang sebagai rujukan dalam kita mendesain suatu sistem kerja atau mendesain suatu fasilitas kerja atau penunjang kerja, karena ergonomi adalah ilmu mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, dan data dan metode dalam merancang sistem agar optimal, agar sesuai dengan kesehatan siapa yang menggunakan alat tersebut. Jadi ergonomi ini bisa dibilang mendesain pekerjaan atau sistem lah dalam dilihat dari aspek kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Nah, antropometri adalah salah satu cabang dari ergonomi. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari mengenai variasi fisik manusia. Jadi antropometri ini mengukur ukuran variasi dari manusia, bisa dibilang kayak tinggi, berat, atau panjang leher, atau panjang pergelangan tangan, lebar pergelangan tangan, lingkarnya, atau panjang kaki, dan segala. Jadi ketika kita menggunakan ergonomi untuk mendesain, kita juga membutuhkan antropometri sebagai rujukan kita untuk mendesain, karena kan ketika kita mendesain, kita harus menyesuaikan dengan seseorang yang ingin menggunakan alat tersebut. Next. Nah, metode penelitian dilakukan di Sekolah Dasar ABC Medan. Subjek penelitian ada kelas 1 sampai kelas 5 yang berumur 5 sampai 12 tahun dengan jumlah sekitar 137 orang. Metode pengambilannya menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Jadi tahap awalnya melakukan checklist tentang kesesuaian siswa dalam kesesuaian tubuh siswa terhadap meja dan kursinya. Selanjutnya, peneliti kemudian mengamati postur tubuh siswa. Setelah itu menggunakan teori Pahal dan Bates. Next. Nah, masuk hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasan di sini ada 6. Pertama, hasil data checklist penelitian seperti yang di awal yang untuk menentukan tubuh siswa, data kaki dan skala, redesign meja dan kursi sekolah menggunakan teori Pahal dan Bates, analisis ukuran meja dan kursi aktual. Jadi nanti dianalisis nih meja dan kursi yang udah di redesign dengan meja dan kursi yang sebelum didesain. Dan analisis postur tubuh siswa ketika sudah menggunakan desain yang baru.
Next. Next. Nah, metode di awal penelitian terlebih dahulu untuk mengukur kesesuaian dimensi tubuh siswa dengan meja dan kursi yang ada atau meja dan kursi yang sebelum diredesign. Jadi bisa kita lihat dalam tabel yang di kiri, itu hampir mayoritas entah itu kelas 1 atau kelas 5 tidak sesuai dengan meja dan kursi yang ada pada sekolah tersebut. Dan itu menandakan bahwa memang harus ada redesign dari meja dan kursi untuk menghindari efek berkepanjangan. Seperti yang di kanan nih, muskuloskeletal siswa. Jadi pada keluhan-keluhan ini dapat dilihat hampir seluruhnya merasakan keluhan, walaupun persentasenya tidak di atas 50, masih di bawah 50. Tapi ketika kita lihat dari nomor 0 sampai 27, itu ada sakit di bahu kiri, bahu kanan, lengan atas kiri, itu merasakan keluhan atau merasakan efek dari kursi dan meja. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa memang kursi dan meja yang ada pada sekolah tersebut tidak sesuai dengan data antropometri siswa. Next. Nah, ini data postur tubuh siswa ketika menggunakan meja dan kursi yang lama atau meja dan kursi yang sebelum didesain ulang. Nah kan salah satu fungsi meja ini kan untuk menulis. Itu adalah salah satu hal fundamental dalam melakukan pembelajaran kan, untuk mencatat pembelajaran. Jadi faktor kenyamanan dalam menulis itu adalah ketika meja itu sesuai dengan siku pengguna, lalu paham membentuk horizontal atau lurus ke samping, dan kaki membentuk vertikal atau ke atas, dan kaki menyentuh lantai. Nah, dapat dilihat di sini kan kaki tidak menyentuh ke lantai. Nah, ini keterangannya di kanan nih. Lengan atas bentuk sudut 46 derajat dan bahu naik, artinya tidak nyaman. Lengan bawah bentuk sudut 98 derajat, pergelangan tangan bentuk sudut 14 derajat, putaran pergelangan tangan berada pada posisi tengah, aktivitas pengulangan, dan kaki siswa tidak seimbang yang paling bawah tuh. Jadi dapat ketika kita lihat data ini bisa diambil kesimpulan pula bahwa memang meja dan kursi yang ada tidak sesuai dengan yang ada. Tidak sesuai dengan postur tubuh siswa dan dapat membahayakan untuk efek berkepanjangan. Selanjutnya. Nah, data antropometri siswa. Data antropometri siswa seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk merupakan berat badan, tinggi bahu dalam posisi duduk, tinggi siku dalam posisi duduk, kepala, panjang pupiletal, tinggi pupiletal, lebar sisi paha, lebar pinggul dan panjang, dan tangan ke depan. Jadi untuk mendesain ulang meja dan kursi tersebut, kita harus menggunakan data antropometri siswa agar mendapatkan data atau ukuran dimensi meja yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Next. Nah, redesign meja dan kursi sekolah menurut Paul Bates. Menurut Paul dan Bates ada 4 ketika kita melakukan perancangan. Yang pertama, perencanaan dalam penjelasan tugas. Yaitu apa? Caranya informasi dikumpulkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan atau demand dari apa yang ingin kita teliti. Jadi berangkat, nomor 1 ini berangkatnya dari kebutuhan oleh siswa, karena memang untuk menunjang dalam masa pertumbuhan ini, meja dan kursi yang ada bisa berbahaya untuk efek berkepanjangan. Saja perencanaan konsep produk. Perencanaan konsep produk nih, apa nih konsep yang ingin kita gunakan dalam perancangan yang baru. Dalam penelitian ini sudah ada 5 yang ditawarkan. Ada konsep portable, one piece, konsep P, konsep adjustable, and konsep two piece. Namun karena kriterianya yang diambil itu memenuhi fungsi secara keseluruhan, dapat memenuhi disyaratkan, mudah dibuat, keamanan terjamin, dan lebih sedikit perancang, konsep yang diambil adalah menggabungkan konsep one piece dan konsep adjustable pada konsep tersebut. Selanjutnya perencanaan untuk produk. Pada fase perencanaan bentuk, konsep produk diberi sehingga komponen-komponen secara bersama menyusun bentuk produk agar produk dapat melakukan fungsinya. Nah, baru nih perancangan detail.
yang disesuaikan dengan data antropometri siswa sehingga mendapatkan desain yang baru yang ada di sebelah kanan ini, dan di kiri meja yang di kanan ini kursinya. Bisa kita lihat ukuran-ukurannya ini sudah sesuai dengan data antropometri siswa yang didapatkan, dan dimensi dalam panjang di sini adalah dalam sentimeter. Jadi sekitar lebar kursinya 39,2, tingginya sekitar 43,5 tambah 10,4 dan 40,6, dan saya bisa dilihat di layar. Jadi ini adalah redesign meja dan kursi atau desain yang baru untuk kursi dan meja yang baru. Next. Nah, ini analisis ukuran meja dan kursi aktual. Jadi maksudnya apa nih analisis ukuran meja dan kursi aktual? Ini membandingkan meja dan kursi yang lama serta yang baru. Nah, karena menggunakan konsep one piece dan adjustable, jadi tinggi meja ini portable, jadi bisa dinaikkan, bisa diturunkan secara sendiri, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan atau tinggi siswa. Jadi lebih ramah terhadap siswa. Jadi bisa dilihat tinggi meja nih dari jenis 1 dan jenis 2 yang tadi 7380 bisa jadi 42,6 di minimal 42,6, 60,2 maksimalnya. Jadi bisa dilihat analisis meja yang lama dan kursi yang baru. Nah, dari tabel 3 diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan kan antara dengan kursi yang lama dengan kursi meja yang baru. Contoh kayak tinggi meja dari 73 menjadi 42,6 itu kan sangat signifikan sekali. Bisa dibilang berarti kita bisa lihat bahwasannya kursi meja yang lama ini sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para siswa yang berada di sekolah dasar tersebut. Next. Nah, ini analisis postur tubuh siswa. Jadi, apa sih yang bisa kita lihat ketika siswa tersebut sudah menggunakan atau sudah menggunakan desain meja dan kursi yang baru. Bisa kita lihat lengan atas membentuk sudut 18 derajat, lengan bawah membentuk sudut 90 derajat, pergelangan tangan membentuk 10 derajat, dan bisa perhatikan di layar badan tubuh membentuk 90 derajat, dan yang paling penting kaki siswa seimbang. Nah, yang seperti yang saya bilang di awal kan, faktor kenyamanan yang terpenting adalah ketika badan tegak, lalu kaki membentuk horizontal, paha membentuk horizontal, dan pergelangan kaki membentuk vertikal, dan kaki tidak menggantung. Dan panjang siku dan meja ini sesuai, jadi tidak menggantung atau tidak beda ukurannya dengan siku dari siswa tersebut. Nah, ini ketika kita melihat di sini bisa mengurangi efek muskuloskeletal dan yang lainnya seperti tadi yang melatar belakangi penelitian ini. Next. Nah, yang terakhir kesimpulan dan saran. Apa sih yang bisa diambil atau yang bisa disimpulkan dari penelitian ini? Nah, kesimpulannya adalah meja dan kursi yang memang berada di sekolah tersebut pertama itu tidak sesuai, sehingga meja dan kursi harus disesuaikan dengan data antropometri siswa untuk menghindari keluhan-keluhan yang memang dapat berefek, entah itu efek buruk yang pendek atau efek buruk yang panjang. Nah, yang paling ditakutkan kan karena memang siswa SD ini kan masih dalam masa pertumbuhan untuk tulang-tulangnya atau badannya. Jadi khawatir bisa membahayakan siswa ke depannya atau menjadi kecacatan yang permanen. Dan sarannya diharapkan setiap sekolah atau lembaga pendidikan untuk meredesain meja dan kursinya untuk disesuaikan dengan data antropometri siswa yang ada untuk menghindari keluhan-keluhan yang memang sudah dibilang, sudah saya sebutkan dari awal tadi, keluhan-keluhan yang memang efeknya berdampak sangat panjang ke depannya. Jadi karena memang meja dan kursi adalah fasilitas yang hal yang sangat fundamental, sangat penting untuk siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi meja dan kursi ini harus didesain ulang. Karena memang setiap sekolah pasti menggunakan meja dan kursi. Jarang sekali sekolah yang memang tidak menggunakan meja dan kursi untuk fasilitas penunjangnya. Next. Ya, sekian dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak?
Halo? Halo? Kalau misalnya ngomong-ngomong boleh lewat chat nggak apa-apa? Halo, mungkin Adam ingin bertanya atau Hones atau Iya, Haji? boleh. Oke. Buat ini dari presentasinya, kalau saya boleh bertanya, itu hubungan ergonomi dengan jurnalnya Eja ini apa ya? Bagus nih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi hubungannya kan memang salah satu cabang dari ergonomi ini kan adalah antropometri. Antropometri ini kan berupa data atau variasi fisik dari seseorang. Nah, ergonomi ini kan adalah mendesain suatu sistem atau peralatan kerja ketika kita melihat aspek dari kesehatan dan keselamatan kerjanya. Nah, hubungannya apa? Karena kan ketika saya bilang tadi, meja dan kursi yang sebelumnya itu kan sangat berbahaya untuk kesehatan siswa yang ada untuk efek jangka panjangnya. Maka dari itu dibutuhkan pendesainan ulang tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, tapi memperhatikan aspek ergonomis untuk menunjang kesehatan dan keselamatan kerja, serta ditunjang dengan data disesuaikan dengan data antropometri dari siswa. Mungkin menjawab? Iya, cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya, karena waktu juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perilaku, sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.